Anda kembali di Breaking News pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, PDI Perjuangan baru saja mengumumkan nama-nama calon kepala daerah gelombang ketiga yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Namun hingga kini belum ada pengumuman nama calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Kita akan langsung kembali bergabung bersama dengan pengamat politik, ada Bung Pangi Syarwi. Bung Pangi, ini PDIP di pengumuman gelombang ketiga ini hingga saat ini belum mengumumkan nama bakal calon gubernur Jakarta. Tanggapan Anda, Bung Pangi? Mbak Safa, ini mungkin ada butuh kontemplasi tersendiri ya untuk memutuskan Jakarta, atau ada panggung tersendiri. Kenapa ditunda atau ada hari lain, atau tetap hari ini mungkin diselesaikan dulu semua gubernur, semua kabupaten kota yang ada yang tersisa. Di tahap 3 ini nanti baru diumumkan terakhir adalah calon gubernur dari DKI Jakarta. Sebetulnya yang ditunggu-tunggu publik, yang menjadi penasaran Mbak Syafa, yang sebenarnya menjadi rahasia apa yang akan apakah akan ada kejutan, daya kejutnya di calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP di Jakarta. Nah, namun nampaknya per hari ini sampai siang ini belum ada tanda-tanda gitu. Baik, walaupun tadi pagi Anies Baswedan ini tampak sudah mengenakan tenun berwarna merah, bahkan sudah minta doa restu kepada ibunya, tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda akan diumumkan nih, Bang Pangi. Kira-kira ada apa nih, Bang? Kalau PDIP memang biasanya suka membuat penasaran itu ya, penasaran. Jadi mungkin saja Bu Mega bahasanya dulu, enak aja gua suruh umumin, tunggu dulu lah. Tunggu tanggal mainnya dulu, apakah malam ini atau habis ini ya. Habis panggung ini, jadi dipisah panggungnya gitu. Mungkin khusus begitu ya. Atau memang tidak hari ini, tapi saya merasa-rasa kalau udah pakai tenun, pakai batik, udah minta doa restu, harusnya nampaknya tidak akan bergeser dari hari ini ketika pengumuman cagup dan cawagup untuk DKJ ini gitu. Baik, kalau menurut prediksi Anda, Bung Pangi, kira-kira Anies ini akan jadi tidak diusung oleh PDIP? Iya, sepertinya kalau kita melihat kebutuhannya PDIP untuk mengusung kader untuk menang, memang nampaknya memang Anies adalah pilihan rasional yang terukur dan masuk akal untuk per hari ini, karena memang PDIP tidak punya kader yang bisa menjadi lawan tanding dan sebanding untuk melawan Ridwan Kamil, kecuali memang ada satu nama lagi, yaitu Ahok. Nah, ini adalah pilihan yang masuk akal, dan itu mutual understanding antara kebutuhan PDIP hari ini untuk menang dengan kebutuhan memang Anies memang sudah belum ada yang mengusung gitu. Jadi ada persamaan kepentingan, sama-sama butuh gitu. Jadi itu yang kemudian membuat ada kemungkinan Pak Anies akan diusung oleh PDIP karena kebutuhannya sama, usernya sama. Inilah yang kemudian saya melihat cuma namanya apakah Anies atau Ahok nanti itu juga masih 50-50. Karena apa? Karena ini kan juga banyak kontemplasi, banyak variabel, banyak faktor yang akan memutuskan apakah Anies atau Ahok gitu. Karena dua ini kalau kita bicara tentang PDIP untuk mengusung kader terbaik, kader sendiri, itu harusnya kan memang yang muncul adalah Ahok. Tetapi kalau kemudian bicara tentang... Baik, terima kasih Bung Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, tadi baru saja PDI Perjuangan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak tahun ini. Ada 534 daerah di mana PDI Perjuangan ikut serta untuk mengusung nama-nama calon kepala daerah di 534 daerah di Pilkada serentak 2024. Ada sejumlah nama-nama yang ikut serta di pemilihan gubernur beberapa daerah, diantaranya ada Airin Rahmidiani yang diusung oleh PDI Perjuangan di Pilgub Banten, kemudian ada juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang diusung di Pilgub Jawa Tengah, dan juga Iwayan Koster di Pilgub Bali. Dan kita masih menantikan nama
bakal calon gubernur Jakarta dan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Ada beberapa nama pemirsa yang sebelumnya digadang-gadang akan diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta, di antaranya ada Anies Baswedan, kemudian tadi pagi santer dikabarkan Anies Baswedan akan dipasangkan oleh Rano Karno di Pilgub Jakarta, namun ini belum diumumkan secara resmi oleh PDI Perjuangan di pengumuman gelombang ketiga yang baru saja digelar siang hari ini di kantor DPP PDI Perjuangan. Dan pemirsa, nantinya masih ada gelombang terakhir yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Pemirsa, sebelumnya hari Sabtu kemarin, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, sempat menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan, bersilaturahmi ke kantor DPD PDI Perjuangan, dan ia menyampaikan visi misinya untuk memajukan Jakarta jika seandainya terpilih kembali sebagai Gubernur Jakarta. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan apakah akan betul-betul mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara Anies sebelumnya kemarin juga sudah menerima dukungan dari Partai Buruh, namun Anies harus mengantongi dukungan dari parpol yang sedikitnya mengantongi 7,5% suara sah dari pemilu legislatif DPRD DKI Jakarta, di mana PDIP adalah satu-satunya partai politik yang belum mengumumkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Jakarta.